Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang bermateri regresi linear. Perkenalkan, nama saya Sang Dasar Budi Purwanata. Saya Nurul Dayana, absen 22. Saya Rita Cahyati, absen 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok regresi linear akan menjelaskan materi tentang regresi linear. Regresi linear adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Dalam pasal ini akan dibicarakan masalah penjagaan nilai keubah tak bebas Y berdasarkan keubah bebas X yang telah diketahui nilainya. Apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat digunakan untuk memperkirakan atau menaksir Y. Pendahuluan regresi linear adalah metode untuk memprediksi nilai data yang tidak diketahui dari nilai data lain yang terkait dan diketahui dengan menggunakan persamaan garis. Regresi linear digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dan variabel independen yang memiliki korelasi linear. Saat data korelasi linear, kita dapat menggambarkan suatu dari yang paling tepat temuan semua data yang kita. Regresi linear akan memodelkan data tersebut menggunakan garis lurus yang mendekati data, sehingga kita bisa memprediksi nilai variabel dependen menggunakan regresi linear. Saat diberikan nilai variabel independennya dari lurus yang paling tepat. Oke, jadi skip. Persamaan regresi linear. Persamaan regresi linear adalah garis baseline yang diperoleh dari metode regresi linear, yaitu Y topi sama dengan A plus BX. Keterangan Y topi adalah prediksi variabel independen atau variabel terikat. Nilai X sebenarnya X adalah nilai sebenarnya variabel independen atau variabel bebas. Ini contoh dari persamaan garis regresi. Garis regresi tidak selalu melalui titik plot data, sehingga ada jarak titik-titik plot data dengan titik pada garis regresinya. Untuk nilai variabel independen yang sama, jarak inilah yang disebut dengan residu. Rumus residu adalah residu sama dengan Y min Y topi. Keterangan residu. Y adalah nilai sebenarnya pada variabel dependen, Y topi adalah nilai prediksi pada variabel dependen. Dipahami bersama bahwa persamaan garis regresi yang paling tepat adalah persamaan garis yang paling mendekati semua data. Akibatnya akan mendekati sehingga jumlah residu yang dihasilkan adalah yang semakin kecil. Cari jumlah residu terkecil. Residu bisa nilai positif atau negatif, sehingga antara beberapa nilai residu bisa saling menghilangkan saat residunya dijumlahkan. Supaya kita bisa menghitung total residu tanpa saling menghilangkan, kita bisa menggunakan satu jumlah dua residu sama benar. Tapi perhitungan menggunakan jumlah nilai mutlak residu tidak dapat sebagai residu berpangkat benar. Pangkat genap yang paling sederhana adalah pangkat 2 atau 4. Garis regresi diperoleh dengan menggunakan konsep jumlah kuadrat dari semua nilai residu. Rumus jumlah kuadrat dari seluruh residu sigma residu kuadrat sama dengan sigma JI min Y topi kuadrat. Keterangan residu Y sama dengan nilai sebenarnya pada variabel dependen. Y topi sama dengan nilai prediksi pada variabel dependen. N banyak data.
Versi yang paling tepat dalam memberikan data dalam garis kuadrat hijau yang paling kecil atau yang paling tinggi. Metode ini disebut dengan metode kuadrat kecil, last quartz method. Ingat nanti utama sekretaris versi. Y topi sama dengan A tambah BE. Jadi ada B-nya atau B. Nah, berarti yang dalam persamaan versi ini adalah B sama dengan SS XY per SS XX dengan XS XY sama dengan sigma N sama dengan sigma dikali XI min X bar dikali YI min Y bar sama dengan sigma XY min sigma X kali sigma Y per N. SXX sama dengan sigma dikali X min X bar dikali X min X bar sama dengan sigma X kali X min sigma XI min sigma X kali sigma X per N sama dengan sigma XI kuadrat min sigma X kuadrat per N. Keterangan XI sama dengan nilai variabel independen, XY sama keterangan XI sama dengan nilai variabel independen per N, YI sama dengan nilai variabel dependen per N, N sama dengan banyak pengamatan, X bar sama dengan rata-rata nilai variabel independen, Y bar sama dengan rata-rata nilai variabel dependen. Untuk mencari A dan B dengan cara lain, yang pertama kita mencari A menggunakan rumus Y bar sama dengan A plus B X bar. A sama dengan Y bar min BX bar. Untuk mencari B, kita bisa menggunakan L sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi L sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Keterangan B topi sama dengan prediksi nilai variabel dependen, X sama dengan nilai sebenarnya variabel independen, Y sama dengan nilai sebenarnya variabel dependen. A sama dengan nilai Y topi jika X sama dengan 0, B sama dengan kemiringan atau gradient, X bar sama dengan nilai variabel independen, Y bar sama dengan nilai variabel dependen, N sama dengan banyaknya pengamatan. Selanjutnya yang soal ongkos kirim paket berdasarkan barang beberapa outfit mengirim barang dengan jarak tempuh dan waktu lama pengiriman sama dari daerah B suatu proses dari berikut. Agen A berbarang 5 ongkos kirim Rp45.000. Agen B berbarang 3 ongkos kirim Rp24.000. Agen C berbarang 4 kilo ongkos kirim Rp26.000. Agen B berbarang 2 kilo ongkos kirim Rp25.000. data tersebut berapa prediksi ongkos kirim barang ketika tidak ada penambahan berat barang. C berapa prediksi ongkos kirim barang tiap berat barang bertambah 1 kg. D berapa berat barang yang dikirim jika prediksi ongkos kirim sebesar 70.200. E berapa prediksi ongkos kirim barang dengan berat 20 kg. Akurat prediksi ini, jelaskan alasannya. F agen manakah yang ongkos kirimnya paling rendah? D agen manakah yang ongkos kirimnya paling tinggi? Yang pertama adalah A. Tentukan model regresi linear data tersebut. Langkah pertama adalah menentukan bentuk umum persamaan regresi variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Bentuk umum persamaan adalah Y topi sama dengan A min BX. Variabel bebas X menyatakan berat barang dalam kilogram dan variabel terikat Y menyatakan ongkos kirim dalam rupiah. Langkah yang kedua adalah menentukan nilai B.
Untuk X kita bisa isi menggunakan berat barang, Y menggunakan ongkos kirim, dan X kuadrat adalah menggunakan diisi dengan hasil perpangkatan 5 pangkat 2 sama dengan 25, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 6 pangkat 2 sama dengan 36, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Untuk X kali Y kita mengalihkan 5 kali 45 sama dengan 225, 3 kali 24 sama dengan 72, 4 kali 26 sama dengan 104, 2 kali 28 sama dengan 56, 6 kali 48 sama dengan 288, 3 kali 30 sama dengan 30. Jumlahnya untuk mencari sigma 3 kali 30 sama dengan 90. Untuk mencari sigma X kita harus menjumlahkan yang ada di sini. Jadi sigma X kita menghasilkan 23, sigma Y menghasilkan 201, sigma X kuadrat menghasilkan 99, sigma XY sama dengan 835. Nilai B sama dengan R-nya kita ganti menggunakan 6 sesuai dengan data yang ada, dan sigma X dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi 6 kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat sama dengan 6 kali 300. 6 kali 835 dikurangi 23 dikali 201 dibagi 6 kali 99 dikurangi 32 kuadrat. Nilai B adalah B sama dengan 6 kali sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi 6 sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. 6 dikali 835 dikurangi 23 kali 201 dibagi 6 kali 99 dikurangi 23 kuadrat sama dengan 5010 dikurangi 4623 dibagi 594 dikurangi 529 sama dengan 387 dibagi 65. Jadi B-nya kita mendapatkan hasil 5,95. Langkah yang ketiga adalah menentukan nilai A. X bar sama dengan sigma X bagi 6 sama dengan 23 dibagi 6 sama dengan 3,83. Y bar sama dengan sigma Y bagi 6 sama dengan 201 dibagi 6 sama dengan 33,5. A sama dengan Y bar min Dx bar 33. Untuk Y barnya kita isi menggunakan 33,5 dikurangi Y-nya kita mendapatkan hasil 5,95 dikali X barnya sama dengan 3,83 sama dengan 33,5 dikurangi 22,90 sama dengan 10,6. Langkah keempat, substitusi nilai A sama dengan 10,6 dan B 5,95. Y topi sama dengan A tambah BX. Y topi sama dengan 10,6 tambah 5,95X. Jadi model regresinya adalah Y topi sama dengan 10,6 tambah 5,95X. B. Prediksi ongkos kirim barang ketika ada penambahan barang dengan nilai Y X sama dengan 0, X sama dengan 0 diperoleh model regresi Y dengan A tambah B, BG
Y sama dengan 10,6 tambah 5,95. Ini 0. Y topi sama dengan 10. Jadi Y topi sama dengan 10,6. Jadi prediksi ongkos kirim barang ketika tidak ada penambahan berat barang adalah 10,6. Prediksi ongkos kirim barang setiap berat barang standar 1 kg sama dengan nilai Y yang nilai X bertambah 1. Proses teknis secara umum adalah Y sama dengan A tambah BX. Jika B 0 positif nilai X bertambah 1, nilai Y bertambah sebesar B. Dari model regresi Y sama dengan 10,6 plus 5,95X diperoleh nilai B 5,95 lebih dari 0 sehingga tiap nilai X bertambah, nilai B tambah 1, nilai Y bertambah sebesar 5,95. Jadi tiap barang bertambah 1 kg, prediksi ongkos kirim barang bertambah sebesar 5,95. D. Berat barang yang dikirim jika prediksi ongkos kirim sebesar 70.200 sama dengan nilai X ketika Y topi bernilai 70.200. Y topi dengan rumus Y topi sama dengan A plus BX. Y topi kita ganti menggunakan 70.200 sama dengan 10,6 plus 5,95X sama 70.200 dikurangi 10,6 sama dengan 5,95X sama 70.189,4 sama dengan 5,95X. Kita pindah ruas menjadi bagi 70.189,4 dibagi 5,95 sama dengan X. Jadi nilai X diperoleh 11,79. Jadi berat barang yang harus dikirim adalah 11,79 kilo jika ongkos kirim sebesar 70.200. Si ongkos kirim barang dengan berat 20 kg sama dengan nilai Y topi saat X sama dengan 20 kg. Untuk X sama dengan 20 kg diperoleh dengan Y topi sama dengan A tambah BX. Y topi sama dengan A 10,6 tambah 5,95X dikali 20. Y topi prediksi ongkos kirim barang dengan berat 20 kg sama dengan nilai Y topi saat X sama dengan 20 kg. Untuk X sama dengan 20 kg diperoleh Y topi sama dengan A tambah BX. Y topi sama dengan 10,6 tambah 5,95X. Y topi sama dengan 10,6 tambah 5,95 kali 20. Y topi sama dengan 10,6 tambah 119. Y topi sama dengan 129,6. Jadi prediksi ongkos kirim barang dengan berat 20 kg adalah 129,6. F. Ongkos kirim paling rendah diberikan oleh koordinat yang basic dan bergerak paling jauh dari garis basic atau nilai Y topi paling kecil. Akhir A X 1 5 atau X. Akhir A X 5 ini sama dengan 0,6 min X 0. Ongkos kirim paling rendah ditentukan oleh titik koordinat yang terletak di bawah garis base
dan sejarak paling jauh dari garis spesifik atau nilai Y min Y topi paling kecil. Untuk X kita menggunakan berat yang kecil dan Y topi sama dengan 10,6 plus 5,95 kali X Y sama dengan. Untuk di sini kita diisi menggunakan Y min Y topi. Hasil perhitungan jika 10,6 ditambah 5,95 X-nya diganti dengan angka yang di sini, maka diperoleh hasil yang di sini. Dan untuk Y min Y topi diperoleh hasil di sini. Dari tabel terlihat bahwa nilai Y min Y topi terkecil adalah min 8,4 dimiliki oleh agen pengirim C. Jadi agen yang ongkos kirimnya paling rendah adalah agen C. Oke, ongkos kirim paling tinggi ditentukan oleh titik koordinat yang terletak di atas dan berjarak paling jauh dari garis atau nilai Y min Y topi paling besar. Dari tadi terlihat nilai Y min Y topi sebesar 5,5. Ini agen pengiriman boros. Jadi agen yang ongkos kirimnya paling tinggi adalah Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, kami membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan.